Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 18650.030 kelas A. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan model waterfall, salah satu materi dari rekayasa perangkat lunak yang dijadikan sebagai tugas kami. Baiklah, langsung saja. Pengertian model waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan, sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Metode ini disebut waterfall atau air terjun karena dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap, mulai dari tahapan recruitment, design, implementation, verification, dan maintenance. Tahapan model waterfall yaitu 1. Sistem atau information engineering and modeling. Pemodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain, seperti hardware, database, dan sebagainya. Tahap ini sering disebut dengan project definition. Kedua, software requirements analysis. Proses pencairan kebutuhan diintensifkan dan dititik fokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan sebagainya. Dari dua aktivitas tersebut, pencarian kebutuhan sistem dan software tadi, harus didokumentasikan dan ditujukan kepada pelanggan. Yang ketiga, desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti dua aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Keempat, coding. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tak harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. Kelima, testing atau verification. Sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan. Demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Maintenance. Kena maintenance. Pemeliharaan suatu software diperlukan, termaksud di dalamnya adalah pengembangan, karena software dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan, seperti ketika ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Baik, kelebihan dan kekurangan model waterfall. Kelebihannya itu 1. Mudah diaplikasikan. Kedua, memberikan template yang tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Ketiga, cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Baik, kekurangan waterfall. 1. Rangkaian kerja jelas. 2. Berkomitmen pada tujuan akhir. 3. Dokumentasi yang baik. Hemat waktu dan biaya, cocok untuk pembuatan software berskala besar. Ini kelebihannya. Baik, tahap pengembangan waterfall. Tahap pengembangan waterfall model.
adalah analisis dan definisi persyaratan pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user. Kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Ketiga, implementasi dan pengujian unit perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program. Keempat, integrasi Baik, lanjut. Tunggu.